Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhan Mantis Atta dengan NNP 500122136 dari Departemen Fisika Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas kedua dalam mata kuliah seismologi mengenai gelombang permukaan. Pada kali ini beberapa hal yang bakal dibahas yakni mengenai pengertian dari gelombang permukaan, yang kedua yakni gelombang Rayleigh, yang ketiga gelombang Love, dan yang terakhir membahas mengenai kecepatan fase dan kecepatan grup. Yang pertama mengenai gelombang permukaan. Gelombang permukaan merupakan jenis gelombang seismik yang merambat di sepanjang permukaan bumi atau batas di antara dua medium yang berbeda, seperti lapisan elastis di atas lapisan yang lebih kaku. Gelombang ini bergerak tepat di bawah permukaan bumi dan memainkan peran besar dalam kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi, karena amplitudenya yang besar dan energi yang terkonsentrasi di dekat permukaan. Untuk jenis gelombang permukaan sendiri ada dua, yakni gelombang Rayleigh dan gelombang Love. Kemudian yang kedua, di sini akan membahas mengenai gelombang Rayleigh. Gelombang Rayleigh dinamai oleh Lord Rayleigh yang memprediksi keberadaan gelombang ini secara matematis pada tahun 1885. Gelombang ini menyebabkan partikel-partikel di bumi bergerak dalam lintasan elips di dalam bidang vertikal yang merupakan gabungan dari gerakan ke depan belakang dan naik turun. Gelombang ini dapat diartikan juga sebagai gelombang hasil interferensi antara gelombang primer dan SV wave atau gelombang sekunder vertikal. Untuk sifat gelombang ataupun kondisi batas dari gelombang Rayleigh itu sendiri, yang pertama, energi gelombang berkurang terhadap kedalamannya. Lalu yang kedua, permukaan atau kondisi batas pada gelombang ini tidak ada aksi tekanan atau tidak ada komponen tegangan normal ataupun tangensial. Berikut merupakan visualisasi bagi gelombang Rayleigh, yang dimana gerak partikel di sini bergerak secara elips. Selanjutnya terdapat penurunan rumus mengenai gelombang Rayleigh. Pada permukaan bebas ketika Z sama dengan 0, potensial dari gelombang primer dan gelombang sekunder vertikal adalah eh, A eksponensial I omega T dikurangi KXX dikurangi KXRAZ. Yang kedua, V sama dengan B eksponensial dari I omega T dikurangi KXX dikurangi KX R beta Z, di mana perpindahan berkurang ketika Z mendekati tak hingga dan nilai eksponensialnya harus negatif. Lalu diketahui bahwa R alfa itu sama dengan CX kuadrat per alfa kuadrat dikurangi 1 pangkat setengah, dan R beta sama dengan CX kuadrat dibagi beta kuadrat dikurangi 1 pangkat setengah. Ketika syarat kondisi CX kurang dari beta dan beta kurang dari alfa, maka akar kuadratnya akan menjadi imajiner. Seperti berikut, di mana R alfa sama dengan negatif imajiner dalam kurung 1 kurangi CX kuadrat dibagi A kuadrat pangkat setengah, dan R betanya yakni negatif imajiner dikalikan 1 dikurangi CX kuadrat dibagi beta kuadrat pangkat setengah, di mana CX merupakan kecepatan permukaan. Lalu kondisi batas tanpa gelombang datang, tegangan akan dihilangkan dan amplitudo A dan B harus sesuai dengan persamaan kontinuitas berikut ini, di mana 2R alfa dari amplitudo A ditambah I ditambah 1 kurangi R beta kuadrat amplitudo B sama dengan 0 untuk arah XZ-nya. Untuk arah ZZ-nya itu 0 ketika panjang gelombang ditambah 1 R alfa kuadrat ditambah 2 mu R alfa kuadrat dikalikan amplitudo A ditambah 2 mu R beta kuadrat dikalikan amplitudo dari B. Lalu persamaan di atas dieliminasi dengan konstanta Lem dengan 1 plus R alfa kuadrat sama dengan CX kuadrat dibagi alfa kuadrat, menjadikan persamaan berikut, di mana 2 CX kuadrat
per alfa kuadrat min 1 pangkat setengah amplitudo A ditambah 2 min Cx kuadrat dibagi beta kuadrat dikalikan amplitudo B sama dengan 0. Lalu yang kedua untuk arah yang ZZ itu Cx kuadrat dibagi beta kuadrat dikurangi 2 dikalikan amplitudo A ditambah 2 dikalikan Cx kuadrat dibagi beta kuadrat dikurangi 1 pangkat setengah dikalikan amplitudo dari B sama dengan 0. Kecepatan alfa dan beta memberikan sistem pada persamaan linear untuk dua homogen untuk amplitudo A dan B. Lalu apabila determinan dari sistem adalah 0, maka akan dihasilkan persamaan berikut di mana 2 min Cx kuadrat per B kuadrat ke dalam kurung kuadrat ditambah 4 dalam kurung Cx kuadrat dibagi beta kuadrat dikurangi 1 pangkat setengah dikalikan Cx kuadrat dibagi alfa kuadrat dikurangi 1 pangkat setengah sama dengan 0. Dengan syarat kondisi 0 kurang dari Cx dan Cx kurang dari beta, determinannya menjadi persamaan berikut, di mana Cx kuadrat dibagi beta kuadrat dikalikan dengan Cx pangkat 6 dibagi beta pangkat 6 dikurangi 8 Cx pangkat 4 dibagi beta pangkat 4 ditambah 56 dibagi 3 dikalikan Cx kuadrat dibagi B kuadrat dikurangi 32 dibagi 3 sama dengan 0. Dengan padatan Poisson yakni A kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 3. Lalu apabila 2 plus 2 akar 3 sama dengan 3,155 dan 2 dikurangi 2 per akar 3 sama dengan 0,845 dengan syarat gelombang terjebak pada permukaan yakni ketika Cx kurang dari beta, maka kecepatan semu dari gelombang Rayleigh ditentukan sebesar 0,92 beta. Lalu di sini saya akan membahas mengenai gelombang Love. Gelombang Love ditemukan oleh Augustus Edward Hooke Love pada tahun 1911 yang merupakan gelombang yang merambat di sepanjang permukaan yang terdiri dari lapisan elastis di atas lapisan medium yang lebih kaku. Dapat diartikan juga sebagai gelombang yang terjadi karena adanya refleksi total dari gelombang sekunder horizontal atau SH wave dalam lapisan permukaan bebas. Untuk sifat gelombang ataupun kondisi batasnya sendiri, yang pertama tidak dapat atau ada dalam tengah ruang yang homogen. Yang kedua, agar gelombang terperangkap pada permukaan, energinya harus berkurang terhadap kedalamannya. Lalu yang ketiga, permukaan tidak ada tekanan ataupun tegangan normal dan tangensial. Lalu kontinuitas dari perpindahan dan tegangan pada permukaan lapisan pada setengah ruangan. Untuk visualisasi gelombang Love itu sendiri dapat ditampilkan pada gambar berikut di mana pergerakan partikel yakni ke arah kanan kiri dan arah propagasinya ke arah depan. Untuk penurunan rumus untuk gelombang Love itu sendiri didapatkan dari perpindahan gelombang sekunder horizontal di mana U-nya negatif, X, Z, dan T yakni B1 eksponensial I omega T dikurangi KXX dikurangi KX R beta 1Z ditambah B2 eksponensial I omega T dikurangi X KXX ditambah KX R beta 1Z. Lalu tadi untuk sifatnya sendiri kan terdapat pada setengah ruang yang homogen. Nah, untuk dalam ruang paruh persamaan di atas itu dapat dituliskan sebagai B aksen eksponensial I omega T dikurangi KXX dikurangi KX R beta 2 dikalikan Z. Lalu apabila terdapat batas radiasi ketika Z mendekati tak hingga, maka di sini Cx-nya kurang dari beta 2, di mana R beta 2 itu sama dengan Cx kuadrat dibagi B2 kuadrat dikurangi 1 pangkat setengah sama dengan negatif imajiner dikalikan 1 min Cx kuadrat per beta 2 kuadrat pangkat setengah sama dengan IR bintang B2.
Lalu untuk permukaan bebas ketika Z 0, maka X dan T-nya 0. Lalu didapatkan persamaan berikut di mana pada posisi YZ ketika X dan T-nya 0 itu ketika Z-nya 0 itu sama dengan mu 1 dalam kurung dy min dibagi dz pada kondisi X dan Z0 X, Z0 dan T itu sama dengan mu 1 dikalikan imajiner Kx dikalikan R beta 1 dikalikan B2 min B1 eksponensial dari I omega T Kxx sama dengan 0. Ketika B1 sama dengan B2 pada Z sama dengan H, maka perpindahannya kontinu untuk X dan T, yang dimana sesuai dengan persamaan berikut. Dengan begitu, komponen pada arah YZ juga kontinu untuk semua X dan T, di mana mu 1 dikalikan negatif imajiner Kx RB1 dikali R beta 1 dikalikan amplitudo B1 eksponensial dari negatif imajiner Ks dikalikan R beta 1H dikurangi eksponensial imajiner Kx R beta 1H sama dengan mu 2 negatif imajiner Ks R beta 2 B aksen eksponensial dari min imajiner Kx R beta 2H. Selanjutnya, kedua persamaan sebelumnya akan dikombinasikan untuk eksponensial kompleks menjadi persamaan berikut di mana 2 amplitudo B1 cos Kx R beta 1H sama dengan B aksen eksponensial dari negatif imajiner Kx R beta 2H dan 2 imajiner mu 1 R beta 1 dikalikan amplitudo B1 sin Kx R beta 1H sama dengan negatif mu 2 dikalikan R beta 2 kalikan amplitudo B aksen eksponensial dari negatif imajiner Kx R beta 1H di mana untuk persamaan yang atas mengikuti aturan kosinus, jadi persamaan yang ini mengikuti persamaan yang kosinus dan persamaan yang bawah mengikuti persamaan sinus, jadi persamaan bawah mengikuti persamaan dari sinus. Selanjutnya, kedua persamaan kosinus dan sinus ini akan dibandingkan ataupun dibagi sehingga didapatkan persamaan tangensial sebagai berikut, di mana tangensial dari Kx R beta 1H sama dengan negatif mu 2 dikalikan R beta 2 dibagi imajiner mu 1 dikalikan R beta 1 sama dengan mu 2 R bintang beta 2 dibagi mu 1 mu 1 R beta 1. Untuk pembahasan terakhir, yakni mengenai kecepatan fase dan grup. Kecepatan fase menunjukkan seberapa cepat gelombang dengan fase tetap, seperti puncak atau lembah gelombang bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Sedangkan kecepatan grup menunjukkan kecepatan di mana amplitudo gelombang ataupun paket gelombang bergerak melalui ruang. Pada gelombang permukaan seperti gelombang Rayleigh dan Love, kecepatan fase dan grup dapat berubah, di mana kecepatan fase mewakili gerak gelombang pada panjang gelombang tertentu, sedangkan kecepatan grup menggambarkan gerak energi pada gelombang. Lalu di sini akan dicari persamaan untuk mencari kecepatan grup dan fase. Untuk mencari kecepatan grup dan fase, digunakan persamaan mengenai dua gelombang harmonik dengan perbedaan frekuensi sudut dan banyak gelombang yang dapat dituliskan sebagai berikut, di mana Ux pada X dan T sama dengan kosinus dari omega 1T dikurangi K1X ditambah kosinus omega 2T dikurangi K2X. Dan lalu frekuensi sudut dan bilangan gelombang atau omega dan K dapat dituliskan sebagai berikut dan ditinjau dari perbedaan nilai rata-ratanya omega dan K. Dengan lalu persamaan omega dan K tersebut disubstitusikan pada persamaan yang di atas ini dan akan menjadi persamaan berikut di mana Ux pada X dan T yakni kosinus omega T ditambah do omega T dikurangi Kx dikurangi do Kx ditambah cos omega T dikurangi do omega T dikurangi Kx ditambah
do kx, lalu menggunakan persamaan trigonometri menjadi 2 cos omega t min kx cos do omega t dikurangi do kx. Lalu didapatkan persamaan untuk mencari nilai kecepatan grup yakni U sama dengan do omega per do k, sedangkan pembawa bergerak dengan kecepatan fase C sama dengan omega per k. Nah, pada persamaan kecepatan fase ini omega dibagi K sehingga omega sama dengan C dikalikan K. Lalu persamaan untuk mencari kecepatan grup dapat ditulis sebagai do omega per do K di mana omega tadi adalah C dikali K, maka dapat disubstitusikan ke persamaan itu. Lalu didapatkan bentuk lain dari kecepatan grup yakni C ditambah K dc per dk. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk menjelaskan mengenai gelombang permukaan sebagai tugas 2 mata kuliah dari seismologi. Apabila ada kesalahan penjelasan maupun perkataan dan perbuatan, saya sebagai pemateri mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.